Dan biar kalian tahu ya, setiap hari orang-orang tuh sampai harus buang lebih dari 10.000 mayat tuh, 10.000 mayat dibuang ke laut. Dan biar kalian tahu ya, setiap hari orang-orang tuh sampai harus buang lebih dari 10.000 mayat tuh, 10.000 mayat dibuang ke laut. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan sebuah kisah sejarah tentang satu masa yang sangat mengerikan sampai-sampai dianggap sebagai periode terburuk untuk manusia hidup, yaitu tahun 536 Masehi. Aku pernah sedikit nyinggung nih soal tahun 536 Masehi waktu cerita tentang peristiwa letusan Krakatau 1883 tuh. Nah, ini versi lengkapnya ini ya. Dimana di sini aku akan mengulik lebih dalam lagi tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di tahun 536 Masehi itu. Dan biar kalian tahu, di tahun ini adalah sebuah masa yang sangat gelap karena matahari ini cuma bersinar selama 4 jam aja sehari. Penurunan suhu yang sangat drastis sampai muncul salju di musim panas. Ada juga gagal panen besar-besaran yang menyebabkan banyak kali orang mati kelaparan. Belum lagi dengan disusul merebaknya wabah pes namanya yang membuat keadaan pun semakin mencekam. Kebayang nggak kalau kalian tuh hidup di masa itu? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Aku sering banget ngerasa overthinking, down, dan juga stres. Sampai akhirnya aku bertemu ruang guru materi. Kenapa aku pakai baju kayak terang kali aku pakai baju biru. Ganti. Udah malas sudah lah ya. Ini aja. Lanjut. Check it out. Biru kali ya, gantilah dulu bentar. Nggak mau aku. Kau tengok dah. Kuning, biru, Allah. Karena aku nggak bawa baju cadangan yang cuman ada bajunya almarhum Dedi di kantor, jadi aku pakai ini aja lah ya. Lebih enak kayaknya nengok ya dibanding tadi menyala kali warnanya. Siapa yang beli pun aku lupa. Oke, kita masuk. Ya, Anda masuk ini. Oke, jadi tahun 536 Masehi ini adalah tahun yang konon katanya paling parah dan sangat menyeramkan. Sampai-sampai para ilmuwan percaya bahwa tidak ada satupun tahun dalam sejarah planet bumi yang lebih buruk dari tahun 536 Masehi ini, Wak. Sebenarnya nih ya, kalau misalnya kita flashback jauh kali ke belakang, ada memang banyak periode-periode tahun yang juga dianggap buruk untuk manusia hidup. Misalnya aja tahun 1348, waktu wabah Black Death menyebar di Eropa. Terus ada lagi tahun 1666, waktu London mengalami kebakaran besar-besaran. Terus ada lagi tahun 1815 pas Gunung Tambora meletus. Ini banyak juga yang request buat aku bahas nantilah ya, insya Allah, Wak ya. Terus ada lagi tahun 1918 pas munculnya flu Spanyol, Wak. Terus tahun 1939 sampai 1945 waktu Perang Dunia Kedua, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, tapi Wak, dari semua bencana itu, tahun 536 Masehi lah yang saking parahnya, Wak, sampai-sampai efek buruk dari kejadian itu masih tetap terasa hingga dekade-dekade berikutnya. Macam punya efek jangka panjang gitu lah, Wak. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di tahun 536 Masehi ini? Jadi gini, Wak. Pada abad ke-6 saat itu berdiri sebuah kekaisaran Romawi Timur yang bernama Kekaisaran Bizantium. Nah, kekaisaran ini dipimpin oleh seorang raja bernama Flavius Belisarius dengan seorang penasihat militernya yang bernama Procopius. Ya. Nah, Procopius ini termasuk orang yang sangat terpelajar waktu itu, Wak. Dia ini juga seorang sejarawan utama di abad ke-6 memang. Nah, pada suatu hari di tahun 536 Masehi itu, Procopius ini lagi pergilah sama bosnya Belisarius kan ke Sisilia, Italia, Wak, macam kayak tugas dinas gitulah. Nah, di perjalanan Procopius ini notice sesuatu, kok seperti ada yang aneh dengan udara saat ini ya, Bapak. Tiba-tiba kabut misterius tuh muncul, Wak, menyelimuti langit, dan akhirnya hari demi hari matahari yang semula cerah berubah menjadi redup. Yang mana saat itu di waktu siang cahaya matahari ini tampak seperti bulan gitu loh. Cahaya tuh nggak jelas, Wak, dan bikin dunia ini jadi kayak gelap, macam lagi gerhana gitu. Procopius pun mencatat semua keanehan di dalam buku catatannya. Dan di dalam catatannya itu juga dia ini menulis bahwa kondisi matahari yang tiba-tiba redup ini menciptakan kegelapan sepanjang tahun. Nah, apakah kegelapan ini terjadi begitu saja? Tentu tidak. Selain catatan yang memang ditulis oleh Procopius ini, Procopius ini, Wak, ditemukan juga catatan milik Michael de Syrian, yaitu seorang penulis terkemuka asal Turki. Nah, di salah satu tulisannya Michael itu berkata, matahari menjadi gelap dan
dan kegelapannya berlangsung selama 18 bulan. Setiap hari matahari bersinar selama sekitar 4 jam dan tetap saja cahayanya hanyalah bayangan yang lemah. Semua orang mengira bahwa matahari tidak akan pernah pulih lagi ke cahayanya yang penuh. Buah-buahan tidak matang dan anggur terasa seperti anggur masam. Itu katanya. Nah, sampai di sini mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa di tempat yang berbeda di dalam waktu yang bersamaan terjadi bencana yang sama, ya kan? Nah, ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, kabut asap yang menggantung di udara dan menyebabkan matahari gelap ini terjadi di seluruh Eropa, Timur Tengah, Asia, dan ada juga yang bilang sebagian Amerika pun kena. Hampir sebumi gitu ketutup kabut misterius nih, Dan pada saat itu orang-orang ini nggak tahu nih apa yang sebenarnya sedang terjadi sampai tiba-tiba muncul kabut asap yang super duper tebal itu. Yang mereka tahu adalah matahari ini tiba-tiba meredup aja dan mereka pun mau nggak mau harus bisa bertahan hidup di tengah dampak buruk dari hilangnya cahaya matahari itu kan. Emang dampak buruknya apa aja Nadia? Yang paling pertama kali dirasakan pada saat itu adalah kedinginan, Terjadinya penurunan suhu yang sangat drastis. Ya gimana nggak dingin, kalau sumber energi panasnya aja tiba-tiba ngeredup kayak gitu, ya kan? Nah, tercatat, suhu pada saat itu menyentuh angka 1,6 sampai 2,5 derajat Celcius. Dan bahkan nih, saljunya sampai turun di Cina di bulan Agustus, tau kalian? Padahal bulan Agustus itu harusnya musim panas loh. Dan keadaan ini bisa dibilang merupakan periode terdingin dalam 2 milenium terakhir, Pada saat itu hujan yang turun itu pun udah nggak lagi menyegarkan gitu loh, Air hujan yang turun air hujan yang turun tuh warnanya merah darah gara-gara kotor, tau kalian? Awan yang terbuat dari gumpalan-gumpalan debu halus pun udah tersebar di mana-mana. Bumi ini seolah-olah dicengkram erat oleh musim dingin berkepanjangan, Dan selain itu juga karena matahari ini terhalang kabut, ya otomatis itu juga mempengaruhi proses penguapan air laut lah, ya kan? Akhirnya lama-kelamaan hujan pun udah nggak turun lagi. Orang-orang jadi kekurangan air bersih dan kemudian menyusul juga terjadinya kekeringan di mana-mana, Dan dampak negatif ini macam efek domino gitu loh, Kalau satu kena, nanti banyak tuh rangkaian di belakang yang kena juga. Atau 5, 3, 6 tuh kayak gitu, Hujan nggak turun, jadi kekeringan dan dampak selanjutnya apa? Gagal panen. Terjadi gagal panen di mana-mana kan, saking dinginnya, sampai banyak tumbuhan-tumbuhan di sana tuh yang nggak bisa tumbuh. Akhirnya nggak bisa dihindari apa? Hal ini pun berujung pada meluasnya bencana kelaparan, ya kan? Makanan dan minuman jadi sangat langka, Sampai-sampai saking parahnya kasus ini, Irlandia pun tercatat sebagai salah satu negara terdampak yang mengalami kelangkaan bahan pangan yang mereka sebut dengan bread failure. Udah makanan langka, yang tersisa pun udah pasti yang nggak bergizi lah, ya kan? Merambatlah tuh gizi buruk di mana-mana, jadinya jutaan orang pun tewas, akibat apa? Kelaparan yang masif nih, ya. Dan lagi nih, coba bayangkan udara ada kotor, air bersih kurang, cuaca ekstrim, kelaparan di mana-mana. Menurut kalian apa lagi dampak buruk yang muncul setelah itu? Apa? Betul. Masalah kesehatan. Kondisi yang sangat tidak menentu ini akhirnya juga memunculkan banyak penyakit. Penyebaran virus dan bakteri pun jadi makin besar, Ingat kalian tadi waktu aku bilang kabut asap ini menutup langit selama berapa bulan? 18 bulan. Memang betul sampai 18 bulan, Tapi dampak bagi kesehatan nggak berhenti gitu aja setelah 1,5 tahun sejak kabut ini pertama kali muncul. Kenapa? Karena 7 tahun kemudian, tepatnya di tahun 542 Masehi, muncullah itu wabah pes yang juga menelan banyak korban jiwa, Nah, jadi ceritanya nih, pada tahun 535 Masehi, setahun sebelum munculnya kabut misterius itu, di Konstantinopel berdirilah kan sebuah kekaisaran Romawi yang sedang berkembang pesat di bawah pimpinan Kaisar Justinian. Awalnya semua baik-baik aja, baik-baik aja, sampai akhirnya muncullah itu kabut asap misterius tadi. Nah, dengan segala kemampuan yang mereka punya, mereka pun akhirnya mencobalah untuk bertahan juga hidup di masa itu. Nah, pas matahari udah mulai muncul balik nih, mereka ini ibaratnya sedang berusaha memulai kembali lah itu untuk bangkit dari keterpurukan, ya kan? Nah, tapi sayangnya, pada tahun 542, kurang lebih 6 tahun setelah kejadian itu, mereka kembali dihantam oleh bencana besar, yaitu penyebaran wabah pes ini. Kengerian dari penyebaran wabah ini, dicatat tuh oleh seorang biarawan yang bernama Evagrius Ponticus, di mana dalam catatannya Evagrius ini berkata bahwa penyakit ini bermula ketika ada banyak sekali orang yang mulai kerasa sakit di bagian kepalanya. Selain itu, mata mereka juga berdarah, wajahnya membengkak, tenggorokannya sakit, dan banyak yang akhirnya berujung pada kematian. Dan tanpa menunggu waktu lama, wabah ini pun dengan cepat menyebar dan juga menewaskan banyak sekali orang. Nah, itu kata biarawati ini, Nah, apa hubungannya wabah pes sama bencana tahun 536 Masehi ini, Nat? Nah, jadi ternyata wabah itu tuh, disebarkan oleh kutu yang menghirup. Menghirup pula. Kutu yang menghisap darah tikus. Ya, barulah nanti dari tikus yang terinfeksi ini akan menyebarkan ke manusia.
kutu ini bukan sembarang kutu, ganas sekali kutunya. Dan kutu-kutu yang membawa wabah pes ini biasanya akan mengalami penyumbatan dulu di ususnya, yang membuat mereka terus-menerus merasa kelaparan. Jadilah semuanya mereka jadi makan dengan rakus kan. Makan apa? Makan darah tikus. Saking rakusnya mereka waktu itu, kutu-kutu ini saking rakusnya nih, ya, tikus-tikus itu pun sampai mati karena serangan kutu tuh. Nah, karena mangsa mereka nih, tikus nih banyak yang mati, kutu-kutu ini pun beralihlah mencari mangsa yang lain. Untuk apa? Untuk diambil darahnya. Siapa? Manusia. Dan masih menurut catatan milik Eva Grius ini, Wak Biarawati tadi, mereka yang terkena wabah pes ini akan muncul luka gitu di tubuhnya, diikuti dengan demam, dan mereka akan mati dalam kurun waktu 2-3 hari kemudian aja. Dan biar kalian tahu juga nih, Wak, ya, wabah pes ini nggak ujuk-ujuk langsung nyampe di Konstantinopel, tidak. Sebenarnya penyakit pes ini udah ada sejak lama, Wak. Pertama kali itu ada di Ethiopia, Afrika. Tapi gara-gara suhu Afrika yang panas, Wak, wabah itu pun nggak nyebar kemana-mana. Cuman ada di daerah dingin aja lah, Wak, kayak di sekitar pantai gitu. Nah, bakteri Yersinia pestis ini atau bakteri pes ini, Wak, yang ada di dalam usus tikus tadi itu baru bisa berkembang kalau dia ini ada di tempat dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Kalau di atas 25 derajat bakal mati itu bakterinya. Nah, masalahnya tahun 53 Masehi itu kan suhu global tuh drop kan sampai sekitar 2 derajat Celcius kan. Itulah kenapa bumi jadi tempat yang pas untuk bakteri ini berkembang biak. Kutu-kutu makin banyak, tikus-tikus yang terinfeksi pun makin banyak. Nah, pada saat itu juga ekonomi dunia ini sebenarnya udah mulai membaik, Wak, waktu itu ya. Kegiatan perdagangan lintas negara pun udah mulai berjalan lagi. Nah, di saat yang bersamaan Kekaisaran Romawi ini macam udah kayak apa ya? Macam fanatik kali gitu loh, Wak, sama salah satu komoditas dagang yaitu gading gajah. Dia suka kali sama gading gajah nih. Oleh karena itulah mereka pun menggunakan gading gajah ini sebagai hiasan rumah, dibuatnya meja, kursi, perhiasan, barang-barang mewah, dijadiin souvenir atau hadiah untuk orang-orang. Kok banyak lah pakai gading gajah nih. Karena mereka tuh betul-betul tergila-gila kali sama gading gajah, Wak. Akhirnya apa? Mereka impor lah gading gajah tuh besar-besaran, termasuk impor dari Afrika. Dan menurut Profesor Michael Whitby, Wak, seorang sejarawan dari Warwick University, setiap tahun ada ratusan ton gading gajah tuh dikirim ke Afrika, dikirim dari Afrika Konstantinopel. Nah, tikus-tikus yang memang sudah terinfeksi pes ini masuklah dia ke dalam kapal dagang yang nganterin gading gajah itu. Dan jadilah itu, makanya para tikus ini pun berlayarlah sepanjang jalur perdagangan ya kan. Pertama-tama dari Afrika, mereka dibawalah itu ke pelabuhan Alexandria di Mesir. Nah, terus setelah transit, mereka lanjut lagi lah ke Kekaisaran Romawi kan di Konstantinopel. Nah, sesampainya di sana wabah pes pun dengan cepat langsung menyebar luas dan korban pun barulah di situ mulai berjatuhan dari sana lah, Wak. Dan biar kalian tahu ya, setiap hari orang-orang tuh sampai harus buang lebih dari 10.000 mayat, Wak. 10.000 mayat dibuang ke laut. Ada bahkan ditempel-tempel gitu di menara tembok kota, digali itu di kebun buat jadi kuburan massal atau di mana aja lah, yang penting mayat-mayat tuh bisa bisa macam terbuang gitu sama mereka. Dan karena ada banyak kali jasa